apa kabar Anda semua? Senang sekali kita masih bisa berjumpa lagi di hari Senin ini. Dan thanks God Friday, kita tetap sekarang jadinya thanks God it's Monday ya, karena kita masih tetap bisa bertemu dengan hari Senin, Bung Rocky. Ya, Black Monday, Senin yang hitam. Ya. Karena harapan untuk vaksinasi akhirnya lenyap lagi. Karena berita bahwa vaksin akan dijual itu berarti akan diprioritaskan pada mereka yang mampu membayar. Kan itu soal kesediaan aja kan. Karena dia disebutkan oleh negara, BUMN kan di negara. Maka kita mulai lagi dengan mempersoalkan. Tapi sejauh-jauhnya kita persoalkan tetap kita pasti kalah tuh, karena pemerintah punya segala macam alasan untuk berkelit. Ya. Nah, ini akan berlaku hari ini katanya, yang disebut vaksin gotong royong gitu disebutnya. Dan itu mulai berlaku di 6 kota di Indonesia, dan kemarin sudah Wakil Menteri BUMN sudah meninjau lokasi-lokasinya. Ini ya, ini yang kemudian menimbulkan reaksi yang luar biasa di media sosial. Itu kata biadab, ini mohon maaf ini katanya enggak, sebenarnya kata kasar juga, kalau ada anak di bawah 17 tahun masih belum bisa belum boleh diucapkan, dan itu jadi trending topik. Tapi yang mengucapkan juga termasuk sahabat Anda ini, Bung Faisal Basri. Jadi lewat akun Twitternya dia tidak menyatakan tidak ada kata lain, ini kata-kata biadab. Nah, kelihatannya kemarahan publik memang sudah mulai memuncak terhadap pemerintah dengan berbagai langkah-langkahnya di tengah pandemi ini. Memang biadab karena kedunguan kebijakan dibebankan pada rakyat, kan itu memang biadab kan. Kalau beradab mestinya rakyat itu dirangkul, kami akan obati kalian. Tapi saya kira betul pikiran Faisal Basri. Mungkin saya menyebutnya culas, ini pemerintah yang culas gitu, yang seharusnya memprioritaskan kesehatan, tapi tetap otaknya adalah mengejut pertumbuhan itu. Dan padahal udah berkali-kali diterangkan bahwa semakin pertumbuhan digenjot itu semakin pemulihan kesehatan itu menurun, karena ini soal trade off anggaran aja kan. Sekarang masalahnya adalah cari untung. Ini kan ajaib. BUMN cari untung dari rakyat kan ngaco. BUMN itu adalah badan usaha milik negara untuk mensejahterakan rakyat, bukan nyari untung. Apalagi nyari untung di dalam situasi pandemi kesusahan. Itu ada pidananya tuh, karena mencari untung di atas keadaan yang sulit. Itu kena pidana. Apalagi pejabat memanfaatkan kesulitan orang untuk dapat untung. Jadi BUMN ini mau raih untung sebesar-besarnya dengan ongkos yang memberatkan publik. Pertama, dia memberatkan karena berbayar, padahal janji presiden gratis. Yang kedua, secara ekonomi itu artinya jumlah vaksin yang terbatas akan dimanfaatkan oleh BUMN dan distributornya untuk diprioritaskan pada mereka yang bisa bayar. Kalau cuma ada 10 vaksin misalnya, 9 dipakai buat karena yang mau bayar banyak juga yang merasa pemerintah nggak bisa atasi, maka mending dia bayar. Bagi dia tentu masuk akal, rasional, tapi secara hitungan welfare atau public social policy itu kan namanya menambah beban rakyat, dan itu harus ada izin dari DPR. Saya nggak tahu apa DPR udah ngoceh, apa DPR juga udah di lobby sebetulnya. Ya, kalau kemarin yang ketika bertemu DPR, Menteri Negara BUMN Erick Thohir itu bicara tentang permintaan dia untuk penambahan modal negara, penyertaan modal negara ya. Dia mengajukan 72 triliun dengan alasan karena ada beberapa perusahaan, terutama perusahaan BUMN karya yang diminta untuk bangun jalan tol. Ini yang bakal dapat gede-gede ini ya, seperti Waskita Karya dan beberapa yang lainnya. Saya membayangkan harusnya dalam situasi ini yang harusnya mendapat penugasan penyertaan modal negara atau penugasan itu adalah BUMN farmasi gitu ya. Jadi mereka harusnya mendapat biaya yang besar, dia menggenjot pembelian vaksin, dan itu harus dibagikan kepada rakyat kan. Mestinya begitu, bukannya dalam situasi begini malah mereka yang berbisnis. Mungkin maksudnya Menteri BUMN dikasih suntikan modal, penyertaan modal negara ke
BUMN infrastruktur buat bikin jalan tol itu bagus. Karena diperlukan jalan tol supaya cepat tiba ke pemakaman jenazah. Jadi buat bikin jalan tol ke pemakaman, itu otaknya begitu. Saya pikir tadi untuk distribusi vaksin, karena kan memang ini perlu kecepatan juga vaksin ini. Tapi ternyata kalau kita baca-baca justru yang dapat penugasan memang tadi jalan tol. Dan kita tahu infrastruktur itu kan ambisi dari Presiden Jokowi dan sekarang sudah menjadi sebuah blunder itu bagi pemerintah Jokowi. Jadi otak kekuasaan ini tetap ingin cari celah agar supaya ekonominya di atas pandemi. Jadi ekonomi mau diselesaikan, karena itu ya pandemi asal-asalan aja deh. Kan ini kan otaknya begitu kan, yang semua ekonom udah ingatkan bahwa pemerintah itu punya uang sial namanya, sisa anggaran silpa bukan sial. Yeah. Ya, saya suka anggap uang sial, sisa anggaran lebih. Kan udah ngambil utang terus dia deposito kali itu buat, kan itu utang, itu hak rakyat supaya rakyat nanti utang buat kita bayarin. Sekarang dia berutang nggak mau dipakai buat relaksasi industri besar, sementara rakyat disuruh bayar vaksinnya tuh. Jadi nggak ada sedikit pun semacam empati. Ini kan artinya pemerintah hatinya busuk gitu. Tidak ada empati sama sekali nggak bisa lihat bahwa lo yang terkapar selama ini itu karena vaksinnya kurang. Sekarang vaksin yang kurang itu diprioritaskan buat mereka yang berbayar. Itu untuk kita bisa dengar nanti. Itu nanti buat yang gratis juga ada. Iya, tetapi vaksin itu tidak cukup. Nah, ini otaknya begitu kan. Dan hukum ekonomi akan bekerja langsung. Siapa yang bisa bayar, dia yang diutamakan pas itu. Jadi ini intinya tuh, nggak apa ya bangsa rejim brengsek aja kan. Rejim kalau biadab. Iya. Nah, itu saya kira itu udah istilah yang paling ya nggak ada lagi istilah yang lebih dari itu, karena membiarkan orang menderita dan sekaligus memeras rakyat untuk membayar itu kan memang biadab, apalagi kalau bukan biadab. Nah, pilihan diksi biadab ini saya kira menunjukkan bahwa banyak orang sekarang sudah mulai kehilangan kehabisan kata gitu untuk mendeskripsikan apa yang pada pemerintahan ini. Selain kehabisan kata juga sebenarnya mereka nggak bisa membayangkan bahwa hal semacam itu bisa terjadi pada sebuah negara. Gitu. Iya, itu kan tiba-tiba lagi ada kebijakan ajaib semacam ini kan. Ya. Jadi bagaimana kita mau menganggap bahwa pemerintah ini beradab? Jadi sekali lagi ini satu paket bersamaan dengan tidak adanya oposisi. Kalau ada oposisi, kita mungkin nggak sebut biadab, karena oposisi akan menegur pemerintah. Jadi Presiden Jokowi dari awal memang tidak menghendaki oposisi, karena itu akan mengurangi segala macam intrik dia yang bisa terbaca sebagai kebiadaban. Kalau ada partai oposisi, itu pasti oposisi bisa kontrol. Jadi satu paket juga dengan pelemahan demokrasi itu. Jadi dalam keadaan demokrasi melemah, nggak ada oposisi yang mengontrol, maka suka-suka presiden untuk putar-putar istilah segala macam, tuh mikro segala macam, nanti gratis tiba-tiba bayar segala macam. Jadi tetap kita dipermainkan sebetulnya tuh, dan itu udah sangat sangat BIADAB, sangat biadab. Ya. Nah, bersamaan dengan pengumuman pemerintah akan melakukan vaksin, akan membuat vaksin gotong royong, nih bahasanya indah banget ini, bukan vaksin berbayar tapi vaksin gotong royong. Itu viral lagi nih pidato Presiden Jokowi yang ketika itu mengumumkan akan menggratiskan vaksin. Dan bukan hanya di dalam negeri pada waktu itu, beberapa media asing itu memberitakan peristiwa itu karena menurut mereka luar biasa kan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, tiba-tiba membuat gratis. Nah, tapi ternyata lagi-lagi apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau minjem istilahnya Aliansi Mahasiswa UGM, ini beliau kan dinobatkan sebagai juara antara ketidaksesuaian kata dan ucapan dan perbuatan. Ya itu
apa ya kita bantu India, iya itu kemanusiaan begitu. Tapi ternyata dengan cara membebani rakyat Indonesia itu mesti bayar vaksin tuh. Nah, public policy yang semacam ini yang secara modeling kan buruk, artinya nggak ada perencanaan dari awal gitu. Mestinya kan orang diberitahu dari awal bahwa oke, ada sebagian yang akan berbayar sehingga orang siap-siap. Jadi tiba-tiba, jadi harapan rakyat untuk dapat vaksin besok akhirnya bisa pudar karena mereka menganggap vaksin itu diutamakan pada mereka yang berbayar. Psikologi ini udah berjalan tuh. Ya. Jadi orang yang menunggu dapat vaksin nanti dianggap ya memang kita nggak bisa dapat hari ini. Kenapa? Karena dialihkan dulu pada mereka yang bisa bayar. Sementara orang lihat bergelimpangan di pusat-pusat gedung-gedung yang bukan fasilitas kesehatan disulap jadi tempat rawat orang sakit, dan itu adalah rakyat yang punya uang. Dia bisa isoman di hotel bintang 5 tuh dengan tarif ada yang sampai 75 juta tuh untuk satu paket isoman kan. Di situ terlihat pemerintah tidak berpihak sama sekali. Dan perintah undang-undang itu dilanggar oleh presiden. Ya, saya mencatat seenggaknya ini peristiwa ini pemerintah punya 2 dosa. Mungkin Anda bisa menambahkan lagi. Yang pertama dia janji palsu, yang kedua membuat imunitas rakyat Indonesia jadi drop ini gara-gara pemberitaan ini. Betul. Dan ini kan kebijakan yang justru dalam keadaan itu sama seperti orang mengambil kesempatan ketika orang lain lagi kesusahan kan. Ini sama pemerintah lakukan itu. Jadi etika politiknya, etika kepemimpinannya sama sekali nggak ada. Dalam keadaan harusnya dibantu malah dipalakin tuh dengan cara bayar. Padahal rakyat sudah berkali-kali dalam 1 tahun ini mengalami pemiskinan itu melalui penambahan beban pajak, macam-macam, tarif kebutuhan dasar listrik segala macam melonjak. Jadi ini kan rampok, sebenarnya pemerintah yang rampok. Ini dia merampok rakyat dan merampok, bolehlah merampok dalam keadaan normal, oke, ya mesti ada yang melawan. Ini merampok dalam keadaan orang yang dirampok itu tidak berdaya karena COVID. Kan mestinya udah ada demonstrasi lagi di jalan, tapi ya udah nggak bisa karena nanti ditangkap lagi kan. Jadi ini pemerintah merampok dalam keadaan yang menguntungkan dia tuh, yaitu ketika rakyatnya lemah dirampok justru kan. Itu kan namanya pengecut kan. Iya. Nah, ini kita penting mengingatkan karena Pak Luhut ketika baru saja ditunjuk Pak Jokowi sebagai penanggung jawab untuk PPKM darurat Pulau Jawa dan Bali, kan beliau juga mengancam perusahaan-perusahaan toko-toko obat atau farmasi yang menaikkan harganya. Nah, ini bukan menaikkan harga, yang tadinya gratis malah dikasih harga. Ini kan harusnya juga diancam juga dong yang semacam ini. Saya bayangkan mungkin kemarin itu Pak Luhut rapat dengan Erick Thohir. Dan saya nggak tahu Pak Luhut ngomong apa. Kan mestinya kalau ada rapat kabinet, mestinya Pak Luhut yang protes pertama tuh. Wah, nggak begitu, kita justru mesti mempercepat herd immunity dengan menggratiskan, bukan dengan bayar. Itu pilihan-pilihan semacam itu juga harusnya dibicarakan dalam kabinet. Jadi kita berpikir lagi, pasti ada pertengkaran di kabinet kemarin, tapi faksi akumulator lebih berhasil tuh. Dan sangat mungkin juga Pak Luhut artinya iyain aja tuh, karena dia juga menganggap bahwa saya menteri investasi, karena itu saya perlu juga supaya ekonomi tumbuh sehingga investor bisa masuk tuh. Dengan cara apa ya? Dengan cara bikin BUMN itu untung. Dan mungkin dengan untungnya itu dijual ke investor laku lagi tuh. Jadi ini mau jualan juga nih. Jadi rakyat betul-betul dihina sebetulnya tuh. Ya. Dan satu hal yang tadi juga sudah Anda singgung, sebenarnya ini ada satu isu yang sensitif karena pemerintah terkesan bahwa mengistimewakan orang kaya gitu ya. Yang orang kaya sih nggak salah gitu dengan situasi yang berbayar, karena situasinya memang semua orang butuh vaksin kan. Ya orang kaya ya dia bukan kesalahan dia. Yang kaya merasa ya udah kalau itu ada kita beli. Toh dia juga bisa pergi, sekarang ada wisata vaksin ke negara-negara maju kan. Tapi poinnya pemerintah tidak melindungi orang miskin, kan itu intinya tuh. Nah, kita lihat misalnya di jalan-jalan akhirnya di banyak daerah itu rakyat itu berkelahi dengan
Dan itu yang terjadi tuh, bentak-bentakan dengan polisi. Polisi kadang-kala juga merasa iya ada yang salah di dalam negara ini, tapi dia nggak bisa apa-apa juga. Karena dia cuma diperintahkan untuk mengusir pejajan-pejajan, bahkan yang sekedar bawa kopi jalanan yang pendapatannya 50.000 rupiah per hari itu diusir, dibongkar, ditendang-tendangin gitu. Jadi terlihat kontrasnya lah gitu. Yang sana bisa wisata vaksin, yang ini untuk nyari uang untuk mempertahankan energi terakhir dia, karbohidrat yang diperlukan untuk 1 hari itu nggak bisa. Padahal itu pedagang kecil itu. Ya, dan mulai hari ini kita akan melihat sebuah kontras baru karena kalau Anda perhatikan di media sosial itu kan sudah beredar ribuan orang yang antri vaksin, dan ini dikhawatirkan menimbulkan klaster baru gitu di satu sisi, karena mereka ingin, ini kan sebuah ironi, mereka ingin mendapatkan vaksin supaya terhindar dari COVID, tetapi mereka terlibat dalam kerumunan, dalam antrian panjang, dan ini menciptakan klaster baru. Tapi nanti di satu sisi ada orang-orang yang berduit yang bisa dengan tenang, bisa lega, tanpa khawatir ada kerumunan, bisa antri di klinik-klinik vaksin gotong royong ini. Ya, ini kan pemerintah terus membuat kita panik gitu, rakyat panik dengan ada varian baru, ini panik segala macam. Dalam kepanikan itu orang mau cari penyelamatan yang paling gampang. Itu oke, kita berburu vaksin kalau gitu. Dan rakyat menunggu sebetulnya ini di mana tempat yang bisa lebih aman, nggak ada bergerombol. Kan di beberapa tempat saya lihat juga dia ada gerombolan tiba-tiba masuk nyelinap, langsung ambil antrian paling depan lalu diprotes, terjadi kerusuhan lagi di situ kan. Jadi kepanikan ini justru harusnya dibaca pemerintah sebagai upaya mengevaluasi sistem distribusi yang gratis itu tuh. Yang gratis aja itu ngaco, apalagi kalau jumlah vaksinnya dikurangi karena jumlah stoknya dikurangi karena mesti dibagi dengan mereka yang bisa membayar. Yang bisa bayar tentu nggak perlu ngantri, dia tinggal telepon aja kan. Jadi kesenjangan itu terlihat lagi, dan kita ya udah ini ya mungkin yang kita sering katakan bahwa perubahan politik memang harus dimulai dari kekacauan yang terus dihasilkan oleh kekuasaan. Jadi kalau kemudian saya kira akan ada kerumunan dan kebrutalan bahkan, karena ini soal hidup 1 hari ke depan. Bagi orang yang miskin, dia akan ambil risiko untuk berkelahi di jalan daripada tidak makan. Saya kira tidak ada salahnya kita mengingatkan pada Pak Jokowi kembali janjinya. Ini pendek sekali lah kalau janji Pilpres, Pak Jokowi lupa, wajar aja, mungkin udah 2 tahun lebih. Tapi kalau janjinya memberi vaksin gratis ini kan baru beberapa waktu yang lalu. Jadi mudah-mudahan Pak Jokowi nggak lupa gitu, dan kebijakan ini saya kira bukan atas nama karena kita kita anti pada orang kaya, tapi ini bisa menjadi persoalan baru gitu ketika orang miskin antri dan akhirnya tiba-tiba yang saya bayangkan gitu, sudah berjam-jam antri, mereka habis vaksinnya dan mereka harus dibalik lagi karena vaksinnya dialihkan ke vaksin gotong royong ini. Ya itu supply demand economics begitu bekerjanya kan. Nah, kita sebetulnya bukan sekedar pada Pak Jokowi, tapi nggak ada semacam suara alternatif dari kabinet itu. Mungkin perlu 1-2 orang itu kasih tahu pada publik bahwa dia nggak setuju dengan kebijakan kabinet, supaya orang ngerti bahwa di kabinet masih ada otaknya itu. Demikian juga di DPR. Jadi DPR juga diem-diem aja kan. Nah, inilah keadaan semacam ini ketika semua orang yang seharusnya tahu keadaan itu diam itu. Itu yang disebut banality of evil itu. Kedangkalan kejahatan itu. Bahkan udah di depan mata dia nggak ngerti bahwa itu kejahatan. Kan menteri-menteri ini nggak ngerti bahwa itu menghina rakyat, bahwa itu melanggar konstitusi. Mereka masuk di dalam banality of evil itu. Saking dungunya itu nggak bisa lihat lagi bahwa ini kejahatan negara. Ya, oke, Bung Rocky. Jadi saya ingin sebelum mengakhiri, saya cuma ingin mengingatkan Pak Jokowi, Anda pernah berjanji loh vaksin itu gratis, dan sekarang di depan mata Anda ada orang-orang yang diistimewakan ketika dia bisa membayar. Oke, terima kasih, Bung Rocky. Semoga sadar pula dia, atau dia makin gelap. Oke. Terima kasih.